Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfito Khoriawan dari kelas BKI 3C akan menjelaskan tentang prasangka sosial. Langsung saja ya. Prasangka sosial adalah penilaian terhadap kelompok atau seorang individu yang terutama didasarkan pada keanggotaan kelompok tersebut. Artinya, prasangka sosial ditujukan pada orang atau kelompok orang yang berbeda dengannya atau kelompoknya. Prasangka sosial memiliki kualitas suka dan tidak suka pada objek yang diprasangkanya. Dan kondisi ini akan mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang yang berprasangka tersebut. Adapun ciri-ciri prasangka sosial. Ciri-ciri prasangka sosial menurut Brigham dapat dilihat dari kecenderungan individu untuk membuat kategori sosial. Kategori sosial adalah kecenderungan untuk membagi dunia sosial menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kita atau in-group dan kelompok mereka. Timbulnya prasangka sosial dapat dilihat dari perasaan in-group dan out-group yang menguat. Ciri-ciri dari prasangka sosial berdasarkan penguatan perasaan in-group dan out-group adalah proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain. Menurut Ancok dan Suroso, jika ada salah seorang individu dari kelompok luar berbuat negatif, maka akan digeneralisasikan pada semua anggota kelompok luar. Sedangkan jika ada salah seorang individu yang berbuat negatif dari kelompok sendiri, maka perbuatan negatif tersebut tidak akan digeneralisasikan pada anggota kelompok sendiri. Yang kedua, kompetisi sosial. Kompetisi sosial merupakan suatu cara yang digunakan oleh anggota kelompok untuk meningkatkan harga dirinya dengan membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain dan menganggap kelompok sendiri lebih baik daripada kelompok lain. Yang ketiga, penilaian ekstrem terhadap anggota kelompok lain. Individu melakukan penilaian terhadap anggota lain, baik penilaian secara baik maupun penilaian negatif secara berlebihan. Biasanya penilaian yang diberikan berupa penilaian negatif atau yang kurang baik. Yang keempat, pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu. Pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu biasanya dikatakan dengan stereotip. Stereotip adalah keyakinan yang menghubungkan sekelompok individu dengan ciri-ciri sifat tertentu atau anggapan tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh anggota kelompok luar. Yang kelima, perasaan frustasi. Menurut Brigham, perasaan frustasi adalah rasa frustasi seseorang sehingga membutuhkan pelampiasan sebagai objek atas ketidakmampuannya menghadapi kegagalan. Yang keenam, agresi antar kelompok. Agresi biasanya timbul akibat cara berpikir yang rasialis, sehingga menyebabkan seseorang cenderung berperilaku agresif. 7. Dogmatisme. Dogmatisme adalah sekumpulan kepercayaan yang dianut seseorang berkaitan dengan masalah tertentu. Salah satunya adalah mengenai kelompok lain. Sumber-sumber penyebab prasangka sosial. Sumber penyebab prasangka sosial secara umum dapat dilihat berdasarkan 3 pandangan, yaitu yang pertama, prasangka sosial. Sumber prasangka sosial antara lain ketidaksetaraan sosial. Ketidaksetaraan sosial ini dapat berasal dari ketidaksetaraan status dan prasangka serta agama dan prasangka. Identitas sosial. Identitas sosial merupakan bagian untuk menjawab siapa aku yang dapat dijawab bila kita memiliki keanggotaan dalam sebuah kelompok. Konformitas. Konformitas juga merupakan salah satu sumber prasangka sosial. Menurut penelitian bahwa orang yang berkonformitas memiliki tingkat prasangka lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak berkonformitas. Prasangka secara emosional. Prasangka seringkali timbul dipicu oleh situasi sosial. Pada faktor emosi juga dapat memicu prasangka sosial. Secara emosional, prasangka dapat dipicu oleh frustasi dan agresi, kepribadian yang dinamis, dan kepribadian otoriter. Yang ketiga, prasangka kognitif. Memahami stereotip dan prasangka akan membantu memahami bagaimana otak bekerja. Selama 10 tahun terakhir, pemikiran sosial
mengenai prasangka adalah kepercayaan yang telah distereotipkan, dan sikap prasangka timbul tidak hanya karena pengkondisian sosial sehingga mampu menimbulkan pertikaian, akan tetapi juga merupakan hasil dari proses pemikiran yang normal. Sumber prasangka kognitif dapat dilihat dari kategorisasi dan simulasi distinktif sosial. Proses pembentukan prasangka sosial menurut McGrath dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pengaruh kepribadian. Dalam perkembangan kepribadian, seseorang akan terlihat pula pembentukan prasangka sosial. Kepribadian otoriter mengarahkan seseorang membentuk suatu konsep prasangka sosial, karena ada kecenderungan orang tersebut selalu merasa curiga, berpikir dogmatis, dan berpola pada diri sendiri. Pendidikan dan status. Semakin tinggi pendidikan seseorang dan semakin tinggi status yang dimilikinya akan mempengaruhi cara berpikirnya dan akan meredusir prasangka sosial. Yang ketiga, pengaruh pendidikan anak oleh orang tua. Dalam hal ini, orang tua memiliki nilai-nilai tradisional yang dapat dikaitkan atau berperan sebagai famili ideologi yang akan mempengaruhi prasangka sosial. Pengaruh kelompok. Kelompok memiliki norma dan nilai tersendiri dan akan mempengaruhi pembentukan prasangka sosial pada kelompok tersebut. Oleh karenanya, norma kelompok yang memiliki fungsi otonom dan akan banyak memberikan informasi secara realistis atau secara emosional yang mempengaruhi sistem sikap individu. Yang kelima, pengaruh politik dan ekonomi. Politik dan ekonomi sering mendominir pembentukan prasangka sosial. Pengaruh politik dan ekonomi telah banyak memicu terjadinya prasangka sosial terhadap kelompok lain, misalnya kelompok minoritas. Komunikasi juga memiliki peranan penting dalam memberikan informasi yang baik, dan komponen sikap akan banyak dipengaruhi oleh media massa seperti radio, televisi, yang kesemuanya hal ini akan mempengaruhi pembentukan prasangka sosial dalam diri seseorang. Yang terakhir, pengaruh hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan suatu media dalam mengurangi atau mempertinggi pembentukan prasangka sosial. Cara mengurangi prasangka sosial. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mencegah timbulnya prasangka, yaitu yang pertama, melakukan kontak langsung. Yang kedua, mengajarkan pada anak untuk tidak membenci. Dan yang ketiga, mengoptimalkan peran orang tua, guru, individu dewasa yang dianggap penting oleh anak dan media massa untuk membentuk sikap atau karakter prasangka sosial. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari beberapa ahli, dampak prasangka sosial adalah bahwa dengan adanya prasangka sosial akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang dalam berbagai situasi. Prasangka sosial dapat menjadikan seseorang atau kelompok tertentu tidak mau bergabung atau bersosialisasi dengan kelompok lain. Apabila kondisi tersebut terdapat dalam organisasi, akan mengganggu kerjasama yang baik, sehingga upaya pencapaian tujuan organisasi kurang dapat terrealisir dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang prasangka sosial. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.